Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Anita Kayani akan mempresentasikan penerapan insolvency test sebagai penyaring filter yudisial untuk mencegah likuidasi korporasi yang prospektif di Indonesia. Pendahuluan, hukum kepailitan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang UU KPKPU. Sistem kepailitan nasional masih menganut asas pembuktian yang bersifat sangat formalistik. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU, perusahaan dapat dinyatakan pailit hanya dengan syarat mempunyai 2 atau lebih kredit dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kasus fenomena utama, pengaturan ini tidak mensyaratkan adanya pengujian atas kondisi keuangan real debitur. Akibatnya muncul celah hukum di mana kreditur beritikat buruk dapat mengajukan pailit sebagai alat pemerasan atau penekanan ekonomi terhadap korporasi yang sebenarnya solven, aset melebihi utang, dan masih memiliki prospek bisnis cerah. Penggabaian kondisi kesehatan keuangan ini mengakibatkan banyaknya terjadi likuidasi prematur yang merugikan kelangsungan badan hukum perseroan, memicu pemutusan hubungan kerja massal bagi karyawan, merugikan juga investor, serta mengancam stabilitas ekonomi makro nasional. Oleh karena itu, diperlukannya optimalisasi fungsi filter yudisial melalui insolvency test. Saya di sini menggunakan 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana implikasi dari kelemahan syarat formalistik pasal 2 ayat 1 UU KPKPU terhadap kelangsungan hidup korporasi solven yang masih prospektif di Indonesia, dan bagaimana efektivitas dan urgensi penerapan doktrin insolvency test sebagai filter yudisial guna mencegah likuidasi korporasi dan dari perspektif hukum positif dan teori hukum. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak buruk kemudahan syarat kepailitan formal terhadap eksistensi operasional perusahaan yang sehat, dan juga merumuskan urgensi pengadopsian insolvency test sebagai penyaring material dalam peradilan niaga demi melindungi ekosistem bisnis nasional. Teori atau konsep hukum yang saya gunakan yaitu konsep insolvency test, konsep corporate rescue dan reorganisasi, dan teori tujuan hukum. Kronologi kasus, fenomena praktik kepailitan. Dalam praktik peradilan niaga di Indonesia, banyak korporasi berskala besar dengan fundamental bisnis yang kuat terpaksa dihentikan operasionalnya akibat dijatuhkan putusan pailit. Hal ini terjadi karena hakim terkait pada pembuktian sederhana yang hanya melihat ada atau tidak adanya suatu utang jatuh tempo yang belum dibayar, tanpa melihat kemampuan bayar real debitur. Kontras dengan sistem hukum di Amerika Serikat, pengadilan memosisikan dirinya sebagai filter yudisial yang ketat. Permohonan pailit disaring menggunakan analisis finansial komprehensif sehingga korporasi prospektif dapat mempertahankan bisnisnya dan melakukan restrukturisasi secara adil. Identifikasi masalah hukum. Terjadinya kekosongan hukum substansif dalam tata regulasi kepailitan umum di Indonesia akibat tidak adanya parameter pengujian kemampubayaran korporasi swasta. Adanya disharmoni antara kemudahan syarat kepailitan formalistik dengan asas kelangsungan usaha korporasi dalam hukum perusahaan. Analisis penerapan hukum perspektif hukum positif Indonesia ditinjau dari pasal 2 ayat 1 UU KPKPU. Penerapan hukum saat ini murni bersifat kaku dan administratif. Ketiadaan insolvency test membuat hukum tidak mampu membedakan antara debitur yang tidak mampu membayar dengan debitur solven yang tidak mau membayar karena perselisihan bisnis. Ditinjau dari pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata, kepailitan formalistik merusak nilai jaminan kebendaan pada kreditur secara keseluruhan. Likuidasi paksa yang prematur mendepresiasi nilai aset perusahaan, sehingga tingkat pemulihan piutang
kreditur menjadi jauh lebih rendah dibandingkan jika perusahaan dibiarkan terus beroperasi. Ditinjau dari PP nomor 74 tahun 2020 LPI, hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengakui ketiadaan insolvency test, namun belum adanya amandemen pada UU KPKPU memicu ketimpangan perlakuan hukum antara lembaga negara dengan sektor korporasi swasta nasional. Analisis berdasarkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Aspek keadilan, insolvency test sebagai filter yudisial akan melahirkan keadilan yang proporsional, menutup paksa perusahaan solvent demi kepentingan 1-2 kreditur minoritas beritikat buruk adalah bentuk ketidakadilan material bagi debitur, karyawan, dan kreditur mayoritas lainnya. Kedua, aspek kepastian hukum. Kriteria pilot saat ini menimbulkan ketidakpastian iklim investasi karena sangat spekulatif. Penggunaan cash flow dan balance sheet test mengubah parameter pilot menjadi objektif, ilmiah, dan terukur berdasarkan laporan akuntansi keuangan yang sah. Ketiga, aspek kemanfaatan hukum. Filter yudisial ini membawa kemanfaatan ekonomi yang masif, korporasi prospektif yang dapat terus hidup. Roda perekonomian nasional berjalan, lapangan kerja terselamatkan dari PHK, dan reputasi hukum peradilan niaga di mata investor global meningkat. Kesimpulan, ketiadaan insolvency test dalam pasal 2 ayat 1 UU KPU akan perlindungan hukum bagi korporasi prospektif di Indonesia dan membuka celah penyalahgunaan hukum oleh kreditur. Pengadopsian doktrin insolvency test terbukti efektif di negara maju seperti Amerika Serikat. Penyaring yudisial yang menjaga keseimbangan hak serta mencegah kehancuran unit usaha yang masih bernilai ekonomi. Hukum dengan mengintegrasikan syarat insolvensi substantif sangat dibutuhkan demi mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi dunia usaha nasional. Saran kepada legislatif, pemerintah, dan DPR segera melakukan reformasi legislasi melalui amandemen UU Kepailitan dan PKPU untuk mengadopsi secara tegas klausul insolvency test sebagai sektor swasta, meniru kerangka yang telah dipraktikkan pada PP nomor 74 tahun 2020. Kepada otoritas terkait, Kemenkumham dan OJK, mendorong terciptanya regulasi pendukung yang mewajibkan standarisasi audit laporan keuangan perusahaan dan penyiapan tenaga ahli keuangan penilai independen di persidangan niaga. Kepada pelaku usaha perseroan terbatas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan internal perseroan agar memiliki rekam jejak arus, kas, dan neraca yang valid sebagai alat bukti perlindungan dan permohonan pilot yang tidak berdasar. Sekian dari saya, terima kasih.